Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Arif, NIM 2060011847 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B. Pada video kali ini saya akan merefleksikan mengenai materi evaluasi pembelajaran, yaitu pada kelompok 7 yang membahas materi mengenai pengukuran ranah kognitif, pengukuran ranah afektif, dan pengukuran ranah psikomotorik. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengukuran ranah kognitif. Jadi, pengukuran ranah kognitif adalah pengukuran yang mencakup kegiatan mental atau otak. Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi di dalam kawasan kognitif atau pengetahuan. Bloom dalam bukunya mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan. Tingkatan pertama itu tingkatan pengetahuan, yang dimana tingkatan pengetahuan ialah kemampuan untuk mengingat kembali suatu informasi. Yang kedua adalah tingkatan pemahaman. Tingkatan pemahaman yaitu mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari. Yaitu yang ketiga adalah tingkatan penerapan, yaitu kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari sebelumnya yang diterapkan dalam konsep kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu tingkatan analisis. Yang dimana tingkatan analisis adalah mengenal kembali informasi yang telah didapat. Selanjutnya itu tingkatan sintesis, dimana tingkatan sintesis yaitu mengkombinasikan kembali bagian-bagian dari pengalaman yang telah kita lalui menjadi satu kesatuan. Yang keenam yaitu tingkatan evaluasi. Tingkatan ini merupakan kegiatan menggunakan kriteria untuk mengukur nilai suatu gagasan, karya, dan sebagainya. Yang kedua itu pengukuran ranah kognitif, ranah afektif. Yang dimana ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap di sini adalah salah satu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi atau tingkah laku. Cradwell dalam bukunya membagi pengukuran ranah kognitif menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu pengenalan atau penerimaan, yaitu mencakup kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima, dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini, peserta didik bersifat pasif. Di sini peserta didik hanya mendengarkan saja atau menerima informasi saja. Yang kedua itu pemberian respon. Di sini pemberian respon mencakup kemampuan untuk membuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan yang dia peroleh. Yang ketiga itu penghargaan terhadap nilai. Di sini merupakan suatu perasaan atau keyakinan ataupun anggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini, peserta didik secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau mengharuskannya.
Yang keempat itu pengorganisasian, yaitu menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain. Artinya, pengorganisasian di sini adalah membeda-bedakan antara yang harus diprioritaskan. Kemudian lanjut yaitu pengamalan, yang berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai tersebut. Ini adalah merupakan tingkatan afektif tertinggi. Mengapa demikian? Karena sikap batin peserta didik itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai mapan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengukuran rahna psikomotorik. Nah, penilaian psikomotorik merupakan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan bertindak setiap individu. Penilaian psikomotorik berkenaan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar. Menurut Dev dalam bukunya, ranah psikomotorik adalah yang pertama itu imitasi. Nah, imitasi itu adalah mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah. Contohnya itu menjiplak karya seni, itu imitasi. Kemudian yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi itu mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contohnya itu membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran ataupun membaca mengenai hal-hal tersebut. Yang ketiga itu ketepatan, yaitu meningkatkan metode supaya lebih tepat. Beberapa kekeliruan tampak jelas. Contoh, bekerja dan melakukan sesuatu kembali sehingga menjadi cukup baik. Maksudnya di sini adalah untuk mencapai ketepatan tersebut itu harus dilakukan secara tepat, yaitu dengan cara mengulangi. Yang keempat itu artikulasi, di mana artikulasi di sini adalah mengkoordinasikan serangkaian tindakan mencapai keseluruhan dan internal konsisten. Contohnya itu seperti memproduksi film, video yang menampilkan musik, drama, warna, suara dan sebagainya. Dan terakhir itu adalah naturalisasi, di mana di sini telah memiliki tingkat performa yang tinggi. Di sini adalah puncak dari ranah psikomotorik, yang di mana di sini adalah dalam hal ini peserta didik telah melakukan tindakan tidak perlu terlalu banyak berpikir karena telah mendapatkan suatu pengalaman dari pembelajaran yang telah dilalui. Misalkan seorang pesepak bola handal seperti Lionel Messi bermain bola, atau seperti Michael Jordan itu bermain basket dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja refleksi dari materi pengukuran ranah kognitif, pengukuran ranah afektif, dan pengukuran ranah psikomotorik. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.